Bapak Uskup, para romo, bruder, suster, frater, dan seluruh umat yang terkasih, selamat pagi, sugeng enjing, dan berkah dalem. Kita pagi ini akan merenungkan kutipan dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan 28. Bacaan harian kita di liturgi Rabu pekan kedua masa Prapaskah. Bacaan yang sedikit panjang itu sebetulnya memuat dua perikop dan ada tiga tema. Bagian yang pertama, Matius 20 ayat 17 sampai dengan 19, itu judulnya pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan Yesus. Lalu ayat 20 sampai dengan 28 judulnya adalah permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, dan juga tentang perintah untuk melayani. Kurang lebih itulah yang menjadi inti pokok dari pewartaan kita di hari ini. Mari kita renungkan tiga butir permenungan atau tiga butir tema ini. Yang pertama, kali ini ketika Yesus memberitahukan penderitaan yang ketiga, secara khusus Yesus mengumpulkan murid-muridnya secara tersendiri. Dan lagi-lagi Tuhan mengatakan akan hidup atau nasib yang akan dihadapinya dan dijalaninya adalah bahwa ia akan ditangkap oleh para tua-tua dan akan dihukum. Dia juga nanti akan menderita wafat di kayu salib. Itulah kesengsaraan yang disampaikan. Untuk apa? Untuk menegaskan dan meneguhkan bahwa Tuhan tidak mundur selangkah pun atas proses dari perutusan, dan Tuhan harus menjalaninya hingga pada akhirnya. Di balik pemberitaan itu mau mengatakan bahwa semoga para murid melihat akan komitmen Tuhan di dalam menjalani tugas perutusannya, dan yang kedua diajari juga untuk tetap siap untuk menghadapi kehidupan di mana sang guru atau Yesus harus mengalami penderitaan. Bagian yang kedua adalah tiba-tiba ketika Tuhan memberikan pesan-pesan kepada para murid secara khusus, datanglah seorang ibu. Dan ibu itu adalah Ibu Yakobus dan Yohanes. Ketika dia datang, Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki? Dan dengan serta-merta ibu itu mengatakan, jika nanti Tuhan duduk di dalam kemuliaan, perkenankanlah kedua anaknya, Yakobus dan Yohanes, boleh duduk di sebelah kanan maupun di sebelah kirinya. Tuhan pun mengatakan, apakah sanggup menerima cawan? Dia katakan sanggup. Tapi akhirnya Tuhan mengatakan bahwa soal duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya itu bukan menjadi kewenangannya, tetapi kewenangan Bapa di surga. Dan akibat inilah kemudian murid-murid yang lainnya menjadi marah dan segala emosinya dituangkan dan bahkan akan menggunakan kekerasan untuk kedua murid Yohanes dan Yakobus. Dan atas sikap para murid itulah kemudian Tuhan memberikan sebuah ajaran yang sungguh menjadi dasar bagi setiap pribadi yang ingin mengikuti Yesus. Tuhan mengatakan kita tidak boleh memerintah dengan tangan besi, dengan kekuasaan. Bahkan yang harus diusahakan adalah kalau ingin menjadi besar, maka harus siap menjadi pelayan. Kalau mau menjadi terkemuka, maka harus siap untuk menjadi hamba. Karena seperti Tuhan, Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk menjadi pelayan bagi sesama. Nasihat ini jelas mengatakan inilah inti dasar dari kesalian Kristiani kita, keutamaan Kristiani kita, yakni menjadi pelayan bagi sesama, yakni menjadi pengabdi bagi sesama. Kata dasar
pengabdian, pelayanan adalah abdi atau pelayan. Pelayan atau abdi itu selalu mendudukkan orang yang dilayaninya lebih tinggi darinya, lebih diutamakan, lebih diprioritaskan. Dan seorang abdi atau seorang pelayan, dia sungguh-sungguh mengabdi, melayani, menghamba bagi yang diabdi. Masa Prapaskah adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaharui komitmen kita sebagai abdi dan pelayan Tuhan. Abdi pelayan Tuhan itu berarti juga menjadi abdi dan pelayan bagi sesama. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bukan kepada orang lain. Anda sebagai orang tua, apakah Anda juga sudah menjadi abdi pelayan bagi pasangan dan bagi anak-anak? Sebagai seorang guru pendidik, apakah betul-betul telah menjadi abdi dan pelayan bagi anak didiknya? Anda yang hidup berkecimpung atau mendapatkan tugas pelayanan di masyarakat, di aparat pemerintah daerah maupun dimanapun, apakah Anda juga sungguh-sungguh menjadi abdi dan pelayan bagi masyarakat? Dan semua itu bisa ditanyakan kepada setiap dari kita. Yang juga harus bertanya juga adalah saya sebagai seorang imam, sebagai seorang pelayan sakramen, pelayan umat, apakah saya pun betul-betul menjadi abdi dan pelayan bagi mereka? Semoga pertanyaan-pertanyaan reflektif ini membantu kita semua untuk semakin menegaskan dan meneguhkan pertobatan kita, sehingga hati kita nanti dilayakkan untuk merayakan pesta Paskah kebangkitan Tuhan. Saya Romo Stefanus Esoto Raharjo PR mengucapkan selamat mengawali hari ini. Mari kita lanjutkan usaha tobat kita di pantang dan puasa di masa Prapaskah ini. Selamat pagi dan berkah dalam.